Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita ketemu lagi di siang hari ini dalam pelajaran tauhid, masih di bab pertama ya. Sebelumnya juga tentunya kita doakan pula yang sedang ujian supaya mendapatkan hasil yang terbaik ya. Kita akan lanjutkan seputar bab ya fadlit tauhidi wa ma yukaffir minad dzunub. Masih ya, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dapat dihapuskan oleh tauhid. Kemarin sudah hadis ubadah dan sekarang hadis itban. Walahuma diriwayatkan pula oleh keduanya ya, yaitu Bukhari dan Muslim ya. Jadi ini dua ulama hadis ya, Bukhari dan Muslim. Fi hadisi itban, dalam hadis itban, fa inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah haramkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mengharapkan wajah Allah dengan hal tersebut. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, pula Ahmad ya dalam Musnad. Nah, kita kenal dulu siapa Itban. Namanya Itban bin Malik bin Amr bin Al-Ajlan Al-Ansari dari Bani Salim bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang terkenal yang meninggal pada masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi ini Itban ya. Hanya saja kalau di penjelasan seksual itu singkat-singkat ya, tidak dijelaskan kisahnya ya. Kalau dijelaskan kisahnya lebih panjang lagi gitu ya. Siapa dia, kisahnya, pekerjaannya apa ya. Jadi hanya singkat saja, siapa namanya, di mana meninggalnya, atau pula kapan meninggalnya. Kapan meninggalnya, di masa kapan. Kembali pada hadis walahuma, dan dari keduanya atau milik keduanya ya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini secara lengkap dalam kitab sahih keduanya.
Dan ini adalah salah satu penggalan dari riwayat tersebut. Artinya hadisnya panjang, ya, hanya diambil sebagian, ya, dikutip sebagian aja untuk kitab tauhid ini. Harrama 'alan nar, diharamkan atasnya neraka, ya. Itu at-tahrim itu berarti larangan. Maksudnya Allah telah melarang neraka itu untuk menyentuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apa syaratnya? Ya betagi mindalika wajah Allah, mengharapkan wajah Allah. Dengan hal tersebut artinya ikhlas dari hati dan meninggal dalam keadaan seperti itu, serta tidak mengucapkannya dengan kemunafikan, ya. Artinya dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, ya, hanya untuk menyelamatkan dirinya, ya, atau hanya untuk sandiwara, atau baru mengucap la ilaha illallah dalam keadaan tertentu saja. Tapi dia yakin di hatinya, benar-benar masuk ke dalam kalbunya. Yang namanya hati tidak bisa berdusta. Maka ya mengucapkan secara lisannya la ilaha illallah. Itulah keimanannya. Yang sudah disampaikan bahwa iman itu, ya, selain yakin, ya, bil qalbi, itu harus diucapkan dengan lisan, ya. Sehingga tidak cukup seseorang itu hanya yakin saja, tapi dia tidak mau mengucapkan, atau yakin tidak mengikuti, ya. Tidak cukup. Makna hadis secara globalnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dengan kabar yang tegas bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tujuan yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, ya, berupa ikhlas dan tidak berbuat syirik, serta mengamalkan hal itu secara lahir dan batin, kemudian ia meninggal dalam keadaan seperti itu, ia tidak akan disentuh, ya, oleh api neraka pada hari kiamat. Jadi jaminan yang telah tetap bagi orang yang benar-benar berpegang teguh pada la ilaha illallah, menyerahkan dirinya pada Allah, yakni bagaimana dia mengucapkannya dan dia mengamalkannya. Maka tentunya diucapkan juga mudah, ya, kalimat la ilaha illallah. Tapi untuk implementasi realitanya di dalam mengamalkan itu lebih berat kadarnya, ya. Dan kita lihat pada saat ini kesyirikan, ya, dari berbagai sisi, ya. Ya mungkin masyarakat yang kecil, ya, masih, ya, daerah-daerah pedalaman itu, ya, masih ada itu, ya, kesyirikan seperti itu, ya, yang bagaimana banyak, ya, ya kalau di daerah perkotaan seperti kita, ya, paling tentunya memang tidak terlalu kental. Akan tetapi bisa jadi pula hal itu, ya, bisa saja telah mendarah daging ketika prinsip kita,
pemahaman kita bukan berdasarkan la ilaha illallah. Ketika kita tidak punya apa-apa, apa yang kita pertama kali ingat? Apa yang kita cari itu? Ketika kita tidak punya apa-apa, gitu. Seharusnya seorang muslim, ya, ketika tidak punya itu cari Allahnya dulu, ya. Cari Allahnya dulu, bukan langsung cari pekerjaan. Ya. Pekerjaan itu wasilah, gitu. Adapun ada orang yang menghidupkan dirinya bisa lewat dagang, ya, bisnis. Zaman sekarang juga malah jadi YouTuber dan sebagainya, gitu ya, gitu. Hidup ya, gitu. Tiba-tiba meledak, gitu ya, si viewersnya dan sebagainya. Gitu. Apalagi ya zaman sekarang ya, gitu. Banyaklah wasilah untuk wabtaghu min fadlillah, ya, mencari karunia Allah. Ya, tidak, ketika kita pikir tidak punya apa-apa, ya harus cari pekerjaan, ya, gitu. Enggak, gitu. Bahkan saking bahwa orang itu repot dengan mencari pekerjaan, itu dia lamar sana kemari, ya. Itu istilahnya apa Sunda itu, ya, gitu. Jauh dijuk-juk, gitu ya, gitu. Ceket deteang, gitu ya, gitu. Jadi yang jauh juga dia cari, yang dekat dicari, ya, sampai segitu. Ini pekerjaan, ya. Hanya satu yang lupa, ya. Dia serahkan dulu harusnya kepada Allah. Soal terima tidaknya, jadi enggaknya, itu mah bukan perkara. Dan kalaupun misalnya kegagalan itu, ya janganlah jadi kecewaan, kesedihan yang ya terus menerus, ya, gitu. Biasa aja, gitu. Dalam hidup itu ya naik turunnya seperti roda, gitu. Ya berulang saya kalau lihat di status saya itu, ya perkataan Ustaz Ucu, gitu ya, gitu. Kita harus ingat ketika kita tidak punya apa-apa, harus ingat, ya, gitu. Nah, ini tentunya melahirkan sifat ketawakalan pada diri kita. Itulah la ilaha illallah. Dan ada belasan, ya, ibadah yang kita tidak boleh, ya, syirik, gitu ya, di dalam usul as-salasah. Itu ditunjukkan, ya, gitu. Termasuk di dalamnya adalah bertawakal, berdoa, ya. Nah, ini zaman sekarang ya berat, ya, berdoa kepada orang mati. Nah, jadi kepercayaan dulu masih melekat, ya, gitu. Adatnya, gitu, ya, gitu. Masuk jarang, gitu, gimana, ya. Iya, Allah alam. Dulu kan masih kudu lah. Iya. Ya, ngaji. Iya. Satu buku boleh. Iya. Kalau bahasa saya dulu itu musyrik, ya musyrik, nggak boleh sajin-sajinnya. Bagus itu kalau tegas, gitu kan. Tegas. Gitu. Iya. Ketika melihat perkara musyrik, ya musyrik, itu tidak boleh ada rasa toleransi lah, gitu. Sajina, menikah, sajina, pantau. Ya harus memang seperti itu. Nah, ini tentunya di zaman perkara ini harus lebih dikuatkan lagi tauhid kita, ya, gitu.
Ada hubungan pula antara hadis dan bab tauhid, bahwa pada hadis ini terdapat dalil tentang bagaimana sangat terang keutamaan tauhid, dan bahwa tauhid tersebut mengharuskan orang itu yang meninggal di atasnya untuk selamat dari neraka, dan kejelekan-kejelekannya dihapuskan, dosa-dosanya dihapuskan. Dengan sebab apa? Tauhid. Kalaulah kita misalnya tidak punya amalan yang spesial lah gitu, kalaulah ketika amalannya ya sedekahnya atau sholat sunnahnya ya berat misalnya ya, kadang-kadang ya, atau kondisi memang sudah tua, kadang berat dalam beberapa amal soleh itu ya gitu. Bahkan terkadang ada uzur untuk tidak hadir di majelis ya gitu. Maka tauhid ketika itu jadi amalannya ya, gitu. Amalan yang paling hebat gitu. Ya di samping tentunya juga tauhid itu harus diperkuat juga dengan menuntut ilmu ya gitu. Ya. Dan pula tentunya kita mengupayakan ya, sekuat mungkin ya, upaya kita untuk terus beristiqomah ya, walaupun dalam perkara-perkara yang sangat berat ya gitu, kadang menjadi uzur, tetapi itulah pahalanya kan besar, pahalanya kan besar. Bandingkan ya orang yang masih ya cuman perkaranya di componan lah bahasa Sundanya itu, componan gitu ya. Orang itu bermental hebat, bermental kuat, tangguh ya, ketika memang dia punya rintangan atau digembleng gitu. Ya kalau di pesantren benar-benar ya kerasa digemblengnya gitu ya gitu. Nah, tapi kalau dalam kehidupan digembleng dengan musibah gitu. Kalau orang itu sudah sekian kali lah mendapat musibah gitu ya, itu dia kalau benar-benar tawakal, benar-benar dia sabar, itu akan semakin tangguh dirinya gitu. Maka akan sejatinya semakin bertawakal kepada Allah, semakin lillah hidupnya gitu ya. Nah itulah orang yang mengimplementasikan la ilaha illallah, tidak sekedar dapat musibah mengeluhnya itu minta ampun ya, sakit berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh, atau berbulan-bulan tidak dapat pekerjaan, ya Allah itu bagaimana lisannya itu ya, keluhannya ya. Padahal dia masih ada dicukupi lah gitu, untuk bayar-bayar sesuatu yang minimalis untuk kontrakan dan sebagainya ya, masih dicukupi oleh Allah gitu ya. Tapi ternyata lisannya banyak tidak menjaga dari yang namanya yaitu pelanggaran-pelanggaran akhirnya terjadi. Itulah awalnya memang karena kurangnya tauhid dan kurangnya juga ilmu ya, untuk menunjang tauhid. Maka ketika kita selamatkan tauhid kita, maka kita akan selamatkan akhirat kita. Pada hadis pertama, keutamaan tauhid dan bahwa tauhid membebaskan miliknya dari neraka dan menghapuskan dosa-dosanya. Itu yang pertama ya. Dua, bahwasanya ucapan tanpa keyakinan tidaklah cukup bagi keimanan. Itu seperti orang-orang munafik ya gitu. Orang munafik itu ya dia bisa mengucapkan tapi dia tidak masuk keimanannya. Dan banyak kisah
di akhir hayat ya, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan sampai paman Nabi sudah yakin tapi tidak mengucap, hanya karena gengsi. Sampai tidak mengucapkan itu yang menguruskan yang Nabi ya. Iya itu Abu Lahab tuh ya. Tiga, bahwasanya keyakinan hati tanpa ucapan tidaklah cukup bagi keimanan ya, seperti keadaan para penentang ya. Jadi hanya hati saja tidak diucapkan gitu. Kenapa kamu melakukan dosa? Yang penting saya yakin la ilaha illallah. Nah itu. Melakukan dosa tapi yang penting yakin la ilaha illallah. Jangan seperti itu. Ini bahayanya itu ya. Orang yang menantang caranya menakdirkan ya pada dirinya ya bahwa ya maksiat itu takdir ya. Waliyadzubillah. Ini bahaya ya itu. Orang yang seperti itu. Keempat, diharamkan neraka terhadap orang-orang yang memiliki tauhid sempurna. Artinya bagaimana ketauhidan itu harus terus diperbaharui, perbaiki ya. Dan menuntut ilmu itu adalah penunjang ya. Penunjang tauhid kita ya gitu. Selain tentunya kita punya orang-orang soleh di sekitar kita ya gitu, yang bertugas untuk terus menasihati kita ya gitu. Atau wasobil sobri atau wasobil marhamah ya gitu. Dengan kesabaran ya gitu. Dan dengan pula kasih sayang ya gitu. Kelima, bahwa amalan tidak bermanfaat kecuali ikhlas dan mengharap wajah Allah dan benar sesuai dengan sunnahnya, sunnah Rasulullah. Bahwasanya tentu syarat amalan itu adalah diantaranya ikhlas dan ittiba pada Rasulullah. Ikhlas saja tidak akan cukup ya. Niat sholat saja tapi tidak ittiba pada Rasulullah tidak akan cukup. Atau dia ittiba saja, dia bagus sholatnya gitu, kata caranya bagus, wudunya bagus, tapi dia tidak ikhlas. Dia tunjukkan, oh ini ingin kelihatan guru, ingin kelihatan mertua. Apalagi kalau dalam hal penilaian, wah diperbagus ya. Saat mau ujian tuh ya, wudunya diperbagus saja gitu ya. Sesuai contoh Rasulullah dia pelajari gitu ya, bukunya gitu ya gitu. Buku sifat wudu Nabi, tapi dia tidak ikhlas dia. Nah, itu sayangnya gitu. Apalagi kalau tidak keduanya ya, tidak ikhlas, tidak nyunah gitu ya gitu. Dan yang paling sempurna dua-duanya ya, ikhlas dan sunnah. Itu yang sempurna dan yang diterima ya, satu-satunya ikhlas dan nyunnah. 6. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi juga berdoa kepada selain Allah, ucapannya tidak bermanfaat. Seperti keadaan para penyembah kubur. Pada hari ini mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka justru berdoa pada orang yang sudah meninggal serta bertakarrub. Kalau kita itu mendoakannya bukan minta. Iya, kita doakan, Bukan minta doa. Kembahanu minta anu. Iya. Nah itu syirik besar. Ya itu.
tentunya intinya mah doa itu mau berziarah pada waktunya, pada tepatnya, atau tidak berziarah satupun itu ya. Ya yang penting berdoa sebenarnya intinya mah itu. Itu diterima kayak gitu. Dan apalagi kalau di maqamul ijabah. Walaupun ya tidak berziarah. Karena intinya kan kalau ziarah itu kan ya boleh-boleh saja. Tapi ketika misalnya ada hal-hal yang ya pelanggaran lah gitu, kesyirikan lah, bid'ah dan sebagainya. Iya. Maka ya ketika kita amannya berdoa dalam sholat kita atau ba'da sholat, itulah ya yang lebih dekat pada ijabah dibandingkan ketika datangnya gitu ya. So, ada pelanggaran kayak gitu. Aja kepada orang tua di waktu sholat ya. Iya betul. Khusus Walaupun ya tentu silakan saja kalau ziarah dengan cara yang benar atau yang gitu. Tidak ke orang tua. Iya. Tapi bukan ziarah itu bukan kepada orang tua saja, bukan pada orang. Itu kebersihan juga. Iya. Ziarah itu kan ya kalau yang dicontohkan Nabi ya, bagaimana dia baru datang ke tempat kuburan itu, atau contoh ya misalnya TMP lah, TMP tempat makam pahlawan lah gitu. Dia baru datang, dia ucapkan assalamualaikum ya ahla diyar gitu. Dan itu ya dia ucapkan ke semua ahli kubur saat itu, bukan hanya kepada satu orang dua orang gitu ya. Ahli kubur semuanya gitu ya. Iya, semuanya. Mengutamakan dirinya. Bukan hanya di salah satu makam saja gitu. Semuanya gitu. Dan ya tidak ada tabur bunga dan sebagainya gitu. Apalagi sampai di Banjir gitu ya. Allah. Itu kemenyan. Iya. Alhamdulillah. 7. Penetapan sifat wajah bagi Allah. Allah itu punya wajah, kita harus meyakininya, membenarkannya, ya. Tapi hanya sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, tidak diserupakan dengan makhluk, dan kita tidak memikirkan bagaimana zatnya. Karena tentunya kalau dipikirkan bagaimana zat, kemudian sifatnya dipikirkan bagaimana wajah Allah, itu saya itu adalah kekafiran ya gitu. Bayang-bayang ke. Iya. Salah ucap juga dengan semayam di arsy ya. Tempat tinggal kan berarti berbentuk seperti manusia kan? Iya, harusnya ya istiwa aja gitu. Zaman sekarang itu ya anak-anak aja kita, kalau tidak kita bentengi gitu kan. Dia ngobrolnya aneh-aneh gitu ya. Allah itu laki-laki perempuan, kata si anak-anak teh. Terus Allah itu tinggal di mana gitu? Ada, nggak penting lah gitu. Saya emang nggak takut sama Allah, kan gitu. Anak-anak zaman sekarang gitu ya gitu. Kalau kita nggak bentengi seperti itulah terjadi lah. Kalau kita tidak bentengi dengan akidah gitu ya gitu. Banyak mainan. Iya. Bola. Jadi waktunya ngaji ya main bola. Iya gitu. Mungkin kurang dididik oleh orang tuanya. Nah itu salah satunya juga. Ya, orang tuanya boleh lah yang bicara kita kan jadi pasien. Nah itu. Kita harus bentengi juga keluarga kita ya. Termasuk juga nanti tentunya dengan keturunan harus benar-benar bentengi. Apalagi zaman sekarang ya zamannya canggih. Ya tidak menutup kemungkinan ya yang tadinya pendiam ya jadi aktifnya luar biasa, kemudian ya nggak salah aktif itu ya anak-anak ya, bagus itu ya supaya dia emang nggak ada penyakitan. Tapi kalau misalnya dia sampai mengganggu temannya, melukai temannya, ya itu ya keterlaluan teman. Supaya dia durhaka pada orang tuanya, kan menendang orang tua, itu keterlaluan. Nah, itu.
harus dibentengi ya, dengan akidah ya, ini yang sangat penting. Nah, itu saja dahulu untuk hari ini di pelajaran tauhid. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi perkara akhlak ya. Terus sebelum juga itu yang hadis nanti kita akan lanjutkan juga ya. Besok juga di pada salat zuhur ya. Allahu minkum wa fikum. Rabbana atina wa rabbana atina benar. Yang qalibal qulub sabit qalbal dini sarifal qulub sarifal qalb. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.